Aku tuh kemarin baru ketemu temanku beberapa. Jadi mereka punya nasib yang sama sebenarnya. Yang satu adalah seorang wanita yang sebenarnya sekarang tough banget. Jadi itu dia ulet. Kalau dibilang dia keuletannya tuh kayak wanita yang benar-benar melindungi anak-anak dan keluarganya gitu lah. Padahal eh, dulunya itu adalah seorang wanita yang kayak princess. Jadi udah di apapun dibiayai oleh suaminya, apa-apa maunya dikasih, pokoknya permintaannya dikasih, diturutin, dan tidak ada lagi laki-laki seperti itu kata dia. Yang kedua adalah wanita yang saya nggak tahu kenapa berpisahnya, tapi dia antara masih gamang antara berpisah atau tidak, ya kan, karena dia mungkin satu tidak punya pegangan dalam hidupnya dia kalau berpisah. Kedua, dia sebenarnya ingin berpisah, tapi dia takut memulainya. Yang saya mau bahas adalah di sini itu kadang-kadang ya, dari kita semua pasangan suami istri merasa bahwa kalau sudah menikah, kewajiban kita sebagai seorang kepala rumah tangga itu adalah menafkahi keluarga, ya betul, melindungi keluarga, ya betul. Tapi kita harus sadar sebagai kepala rumah tangga, kita itu akan, nggak usah akan deh, kadang-kadang kan bisa pergi istrinya duluan. Kita itu kalau pergi duluan atau kita sakit atau kita cacat, mau mencari uang tuh udah bukan kita lagi. Even kita mempunyai perlindungan yang kata orang itu bisa diklaim pada saat kita sakit, meninggal, itu akan habis kalau yang ditinggalkan tidak bisa memanagenya. Yang kedua, kita misalnya memberikan mereka harta yang banyak, keuangan yang banyak, finansial lah, juga akan habis kalau orangnya tidak bisa kelola. Ketiga, tidak ada skill yang kita kasih. Dulu saya juga pernah mengalami ini, tapi saya memberikan skill kepada mantan saya itu. Saya memberikan skill dan sekarang dia mempunyai skill itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupannya dia sampai sekarang. Akhirnya dia tidak harus mengandalkan penghasilan dari suaminya ataupun pacarnya ataupun apapun yang akan dia temukan nanti, itu ya kan. Nah, begitupun perempuan sebagai seorang istri kadang-kadang merasa bahwa sudah menikah ya sudah, dia sudah gugur kewajiban dia untuk mencari uang, betul ya kan. Tapi nggak ada salahnya kalau kamu mempunyai cadangan penghasilan sendiri. Ritmenya nggak usah terlalu hektik banget, nggak usah terlalu padat, nggak usah bilang kamu sibuk. Seperti misalnya kamu jual makanan, atau kalau ada event-event kamu arisan, kamu bikin makanan, pesanan, buka apa segala macam, yang memang waktunya bebas. Ya. Yang kedua, mungkin kamu bisa menjadi reseller. Produk-produk yang di luar sana banyak banget, tapi jangan produk-produk rajikan atau online ya. Produk-produk yang memang sudah jelas perusahaannya, sudah jelas kandungan-kandungan dari isinya itu, bukan local pride. Karena local pride juga kebanyakan juga kita belum kualifikasinya belum sampai ke sana ya. Kenapa saya bisa bilang gitu, karena lihat aja ramenya pemberitaan tentang lokal produk ya kan gitu. Nah, ada juga beberapa yang mungkin bisa jualan online dan mungkin kerudungan atau sabun-sabun atau apapun itu, ya kan itu. Nanti pada saat terjadi hal yang mengerikan itu, hal yang tidak kita inginkan, tidak ada pasangan yang menginginkan perpisahan, tidak ada, atau meninggal duluan, tidak ada. Tapi namanya sudah jalannya, sudah waktunya, itu tidak ada yang bisa hindari. Jadi dari sini kita belajar bahwa kita itu tetap mau sebagai suami atau sebagai istri, apalagi kita hidup di kelas menengah ke bawah, tidak bisa namanya mengandalkan gaji suami. Karena banyak dari orang-orang saya lihat ya, kalau di komen-komen TikTok itu atau di komen-komen yang sosial media lainnya, bahwa mereka mengidamkan punya ini, punya itu, kehidupan yang seperti ini, kehidupan yang bahagia seperti itu, punya anak-anak yang terdidik, punya anak-anak yang public speakingnya bagus gitu ya.
Tapi kita sendiri tidak memprasaranai untuk anak kita seperti itu. Kita harus mencari, kita harus support juga. Bila kita inginkan sesuatu, harus cari caranya atau harus cari syaratnya untuk menjadi sesuatu itu apa. Misalkan kita mau anak kita bergaul di tempat orang-orang yang bagus, dengan bahasa yang bagus, apakah kita sudah mensekolahkan anak kita tempat yang bagus juga? Ataukah anak kita sudah kita didik dengan cara yang bagus juga, dengan cara attitude yang bagus? Itu yang paling penting. Ya, jadi kembali lagi tadi, jangan sampai saat kita berpisah kita baru tersadar bahwa kita harus mencari penghasilan, apa yang harus kita kerjakan. Ya mungkin kalau ada yang paham seperti teman saya tadi yang pertama saya cerita, dia langsung buka usaha, ya, walaupun itu dia fight mati-matian, mungkin dulu juga dia pernah belajar, akhirnya sekarang dia pakai gitu. Jadi orang yang dulu mungkin khusus kecantikan, atau dia khusus jahit, atau dia khusus apapun keterampilan, pada saat dia membutuhkan suatu saat nanti dia bisa melakukannya, daripada orang yang tidak punya skill sama sekali. Dia akan takut, dia akan bingung mau ngapain, ya. Jadi untuk kita sebagai pasangan, orang-orang yang masih berkeluarga, mau dia laki mau dia suami istri, coba sama-sama saling menghargai, menghormati, dan saling support dalam segi apapun. Saling support secara finansial itu bagus, setidaknya tidak memberikan kepada suami tapi untuk diri sendiri, karena something happen, kamu sudah punya cadangannya, kamu sudah punya pegangannya gitu. Oke?